Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Arena Alternatif, Portal Humaniora dan Seni. Sekarang kita udah masuk kelas alternatif 10 dengan tema teodisi, refleksi, kritik ateisme dan neo-ateisme. Perkenalkan, saya Fania, jadi moderator hari ini. Dan selamat datang juga kepada founder Arena Alternatif, yaitu Bang Kadri Fama. Selamat pagi, Bang. Apa kabar, Bang? Pagi, Fania. Kabar baik. Fania gimana? Baik? Alhamdulillah, baik, Bang. Nah, teman-teman, barangkali udah nggak sabar dari tadi nunggu di Zoom ya, mau dengarkan pembahasan kita hari ini bersama Bang Kadri Fama. Untuk itu, kita serahkan langsung kepada Bang Kadri Fama untuk mulai materi. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan selamat pagi pada teman-teman dari beberapa daerah ya, udah list tadi di absennya. Kenalkan, saya Kadri Fama, founder Arena Alternatif, Portal Humaniora dan Seni pertama di Indonesia. Mungkin ini teman-teman biasanya dengar suara saya aja ya di WhatsApp group. Sekarang karena pembahasannya menurut saya cukup dialektis, cukup agak berat, saya memilih untuk menggunakan Zoom dengan kondisi atau resiko mungkin teman-teman akan dibiayai lebih besar untuk ikut acara ini karena harus stok kuota ya. Tapi mudah-mudahan tidak begitu masalah bagi teman-teman yang memang ingin belajar filsafat, khususnya filsafat ketuhanan, karena nggak banyak orang yang tertarik isu ini, khususnya juga di Indonesia, apalagi kalau kita bicara tentang ateisme. Nah, bagaimana kita mendekati problem ketuhanan itu atau perspektif ateisme ini, dan bagaimana kita merefleksikannya secara kritis, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil kemudian sebagai pembelajaran ketika kita mengerti perspektif ini. Itulah yang menurut saya menarik untuk kita lihat dari ateisme, dan nanti kita akan coba jejer argumen-argumennya, bagaimana kita menjawab juga ateisme tersebut. Nah, mungkin di awal share screen saya dulu tentang pembukaan ateisme ini. Kita mulai dari ateisme terlebih dahulu. Jadi saya coba menjejer argumen-argumen ateis dari awal hingga perkembangan dia terakhir. Jadi sesi ini saya sebut dengan teodisi atau problem atau pembenaran Tuhan ya, atau teo itu kan artinya Tuhan, sedangkan disi itu artinya argumen. Jadi teodisi itu bisa teman-teman pahami sebagai pembenaran Tuhan. Kenapa kita membenarkan Tuhan? Padahal pembenaran itu kan artinya ada upaya untuk membenarkan sesuatu yang sebelumnya menjadi problem, kemudian kita mencari dalil untuk membenarkan, ya kan? Jadi pembenaran itu tidak pada dirinya, tapi pembenaran itu ada pada luar dirinya yang diberikan oleh orang lain atau kita. Nah, kita akan coba mengkritisi ulang pembenaran-pembenaran Tuhan ini, dan apa sih hikmah yang bisa kita ambil di balik itu. Nanti juga kita akan lihat bagaimana peneliti-peneliti, katakanlah biologi, fisikawan, dan lain-lain, juga ikut berkontribusi dalam pembenaran Tuhan ini. Karena kita kayaknya mudah cerewet ya belakangan ini tentang keimanan. Oke, kita awali dengan disclaimer terlebih dahulu, karena menurut saya disclaimer seperti ini sangat penting ya. Kalau kita tidak begitu paham tentang perbedaan istilah-istilah, mungkin kita akan terjebak dengan kerancuan ketika kita membahas ateisme setelah ini. Pertama, kita harus membedakan dulu pokok pembahasan kita. Kita tidak sedang membahas sekularisme, karena sekularisme itu semacam aliran di filsafat yang mencoba memisahkan antara Tuhan dan juga urusan dunia. Jadi dunia punya urusannya sendiri, kayak misalnya kalau kamu berusaha untuk bangun usaha,
kita nggak bilang usahanya gagal itu karena takdir Allah, nggak, itu karena manajemen kamu yang buruk misalnya. Nah, itu sekularisme. Jadi urusan dunia urusannya sendiri, urusan agama urusan agama sendiri. Jadi di ruang publik misalnya kita nggak boleh menanyakan agama seseorang karena itu urusan privat, sedangkan politik atau publik itu sendiri adalah urusan bersama. Jadi sekularisme ini mencoba memisahkan antara agama dan dunia, atau biasa dalam konteks ini biasanya negara. Nah, sedangkan kalau agnostisisme eh, itu orang-orang yang ragu akan ketuhanan itu sendiri. Jadi kalau simpelnya agnostik itu, sorry ya kalau ada typo di slide saya, agnostik itu semacam orang yang bilang, kayaknya Tuhan tuh nggak ada deh, karena nggak begitu meyakinkan bukti-bukti yang kita lihat hari ini. Nah, itu namanya agnostik, atau orang yang ragu-ragu. Jadi agnostik itu berasal dari kata keragu-raguan. Nah, sedangkan yang akan kita bahas saat ini adalah ateisme. Ateisme itu berasal dari A itu artinya tidak, teis itu artinya ketuhanan. Jadi suatu perspektif yang tidak percaya terhadap ketuhanan, kepercayaan yang tidak percaya terhadap Tuhan. Nah, itu ateisme. Nah, kita akan coba lihat apa sih argumen orang-orang ateis atau aliran ini dalam menyanggah eksistensi atau keberadaan Tuhan. Nah, kita lihat dulu beberapa klasifikasi ateisme berdasarkan kekuatannya. Pertama itu negatif ateis atau weak, atau juga bisa ada orang nyebutnya implicit ateis, yang artinya ya simply dia nggak percaya, dia nggak begitu meyakini adanya Tuhan tanpa ada argumen. Pokoknya dia bilang, udahlah ateis aja, ngapain dibahas-bahas ribet, itu tuh kan mikir yang simpel-simpel aja lah, kayak dunia ini kan simpel, masuk kuliah, dapat pelajaran, terus kerja, yang real-real aja. Kalau nggak real, kita sulit untuk, apa ya, untuk menganalisanya. Kayak surga, neraka itu kan nggak ada yang benar-benar bisa menjelaskannya karena nggak ada orang yang pernah ke situ. Tuhan juga, gimana sih bentuk Tuhan itu kan banyak pertentangan, banyak perdebatan. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi, kita bahas yang real aja, yang nyata-nyata aja, yang bisa dilihat secara empiris. Nah, itu namanya negatif ateis atau weak. Jadi dia nggak percaya dan ya argumennya ya pokoknya saya nggak percaya, nah, gitu. Itu ateis yang negatif atau lemah ya. Yang kedua positif ateis atau strong, atau bisa disebut juga eksplisit, yakni dia tidak percaya dan bisa menunjukkan bukti. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti, yang positif ateis atau strong ateis ini. Dan yang ketiga yakni practical atheism atau ateisme praktis. Jadi dia hidup tanpa Tuhan dan menjelaskan sesuatu bukan dengan argumen religi dan sains. Jadi kayak kalau kamu mulai kegagapan untuk menyebut Allah, itu mungkin kamu secara praktik udah ateis. Toh nggak terlibat dalam hidup kamu. Misalnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bisa teman-teman lihat berapa sih Allah itu terlibat. Kadang-kadang sholat Allah juga nggak terlibat kan. Yang dipikir tugas kuliah lah, jodoh atau atau belum. Nah, itu practical atheism atau apatheism, sama aja. Produknya itu juga. Jadi orang yang hidupnya nggak mikir tentang Tuhan. Kalau negatif tadi kan dia mikir, tapi dia mikir kayaknya Tuhan tuh nggak ada dan nggak usah ditanya-tanya lagi. Jadi nggak usah dibahas Tuhan itu karena nggak konkret. Kalau ini dia nggak bilang kayak Tuhan itu nggak ada, cuman secara praktis ya Tuhan sama aja nggak ada karena nggak pernah dilibatkan. Berdoa mungkin juga jarang. Sekalinya berdoa Tuhannya nggak hadir. Nah, itu practical atheism. Atau ateisme teoritis, yakni eh, orang yang sama kayak positif ateisme tadi, cuman dia apa ya? Bedanya sama positif strong ateis, dia punya argumen secara teoritis saja.
Jadi kalau ditanya dia punya argumen, tapi dia nggak punya aksi-aksi tertentu terkait ateismenya dia. Dia tidak menyebarkan, dia juga tidak mempersoalkan orang lain. Pokoknya secara teori dia punya argumen kenapa dia nggak bertuhan. Tapi dia nggak masalah sama orang-orang yang bertuhan. Kalau yang strong ateis itu biasanya dia militan. Jadi kayak Richard Dawkins misalnya, dia punya foundation atau yayasan yang mempromosikan ateisme itu. Nah, bedanya ada di sana. Jadi kalau teoritis ya dia teori aja, kalau strong biasanya ada praktiknya, ada output ketika mereka jadi ateis. Jadi itu pengenalan singkat ya tentang level-level ateisme. Mungkin kita bisa selamat dari berbagai tipe ateisme tadi, cuman yang kadang-kadang saya coba kritisi, apa kita bisa selamat dari ateisme praktis? Coba kamu ukur, berapa persen Tuhan itu terlibat dalam hidup kita? Nah, argumen pertama yang menyoal tentang ketuhanan, yakni secara epistemologis. Kita tahu bahwa Tuhan itu sulit untuk kita nalar dan nggak ada orang yang benar-benar tahu Tuhan itu ada apa enggak, itu masih diperdebatkan. Dan kalaupun kita bilang ada, Tuhan mana yang benar, itu lebih ribet lagi debatnya. Masing-masing orang pasti punya argumennya sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Katanya teman-teman ateis, ya kalau Tuhan itu nggak jelas, terus ada penjelasan yang beragam, ya itu berarti imanensi akal. Itu berarti kesadaran kompleks manusia tentang konsepsinya mengenai Tuhan. Kayak kamu loh, misalnya kalau kamu pendosa itu kan kamu membayangkan Tuhan itu, wah Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pemaaf, dia ar-Rahman, ar-Rahim, ya kan? Tuhan itu cinta kasih, kan gitu kamu membayangkannya. Kenapa? Karena itu berkaitan sama fantasi kamu untuk mengharapkan kamu diampuni. Sedangkan bagi orang hukum misalnya, Tuhan itu maha adil. Kalau kamu macam-macam, kamu nanti disate di neraka. Bisnis atau urusan hari ini nggak selesai di sini aja, nanti ada pembalasannya. Kenapa? Karena mereka orang hukum. Jadi masing-masing orang punya persepsinya sendiri itu. Tuhan di kepalanya FPI itu beda sama Tuhan di kepalanya Adi Hidayat gitu. Tuhan di kepalanya Habib Rizik mungkin beda di kepalanya kamu, ya kan? Misalnya waktu kecil kamu membayangkan Tuhan tuh mungkin kayak, oh sosok tinggi besar, ya kan? Raksasa di atas langit, dia ngedongak ke bawah untuk ngelihat kamu sholat apa enggak, ya kan? Sekarang kan beda kan? Mungkin kesadaran kita tentang Tuhan juga berganti atau bertransformasi. Nah, jadi secara etimologis Tuhan itu bayangan manusia aja. Dan buktinya orang punya pandangannya sendiri-sendiri tentang Tuhan. Ada yang bilang Tuhan itu maha baik lah, ada orang bilang Tuhan itu maha pengampun lah, ada yang bilang Tuhan itu maha penyiksa. Kalau maksiat kamu harus dirajam misalnya. Kan macam-macam kan konsepsi orang tentang Tuhan. Nah, itu secara epistemologis. Dan yang kedua, kalau memang Tuhan itu sulit untuk dipahami, ya kita nggak tahu gimana dia, sifatnya banyak sekali ya kan, maha mengampun tapi juga maha penyiksa. Dia menciptakan surga, tapi juga di saat yang sama menciptakan neraka. Nah, gimana itu kira-kira eh, korelasinya? Itu kan sulit agama itu dipahami. Misalnya kayak Tuhan mencintai para pendosa yang bertaubat ketimbang orang yang beriman tapi nggak merasa salah. Iya, apakah itu berarti kita berdosa aja nggak apa-apa, yang penting kita tobat daripada kita soleh-soleh aja tapi kita nggak tobat karena nggak ngerasa perlu tobat misalnya. Nah itu kan jadi sulit, padahal dosa itu di konteks lain juga harus kita hindari. Itu kan rumit untuk dipahami. Tuhan juga nggak begitu jelas. Tuhan yang mana, Tuhan yang seperti apa, kan sulit kan kita akses katanya teman-teman ateis. Lah kalau kayak gitu kenapa disembah? Kalau kita sulit untuk membahasnya, sulit untuk mengaksesnya, kenapa disembah? Katanya orang ateis. Dan kalau memang
Tuhan itu sulit diakses, sulit untuk dibayangkan, sulit untuk kita jelaskan kadang-kadang, menjelaskan takdir Tuhan kan kadang-kadang kamu nggak paham kan? Makanya kamu sering punya argumen, Tuhan itu maha mengetahui dan takdir Tuhan pasti yang lebih baik. Itu kan karena kamu menyerah pada sebuah penjelasan logis, terus kamu beriman aja lah pokoknya kan gitu. Dan kalau ternyata yang terjadi itu kayak gitu, terus ada agama-agama muncul mulai menjelaskan itu padahal nanti penjelasannya tidak memadai, katanya teman-teman ateis, itu pasti akalan-akalan manusia, ya kan? Tadi agama sulit untuk dipahami katanya mereka. Tuhan juga kita nggak bisa membayangkannya. Roh Kudus itu gimana sih? Kan nggak ada bayangan tentang Roh Kudus itu, misalnya. Itu pasti akal-akalan kita, remanensi akal kita aja, terus bikin argumen, ya kan? Kayak orang Yunani dulu kan bikin dongeng tentang Thor, tentang Zeus. Nah, itu kan akal-akalan orang aja. Hari ini kan kita tahu ternyata yang mengendalikan laut itu bukan Poseidon. Ternyata yang mengendalikan laut itu ya hukum alam namanya pasang surut air laut. Nah, itu pasti akal-akalan manusia. Argumen epistemologis. Dan yang kedua, argumen metafisik. Alam semesta ini kan wujudnya material. Sedangkan hal-hal yang tidak material, katakanlah surga, Tuhan, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan dengan panca indera kita kan. Dan sama kayak saya jelaskan tadi, kalau ternyata kita yang material ini bisa menjelaskan hal-hal yang tidak material, kayak surga, neraka, itu pasti fiktif. Buktinya apa? Buktinya kayak bayangan kita tentang surga itu loh. Kan ada sungai. Itu kan karena kita pernah ngelihat sungai di sini. Atau bidadari yang cantik, bla bla bla. Untuk apa melampaui semua itu kan. Kamu sering ya kan bahas-bahas yang kayak gitu. Itu pasti karena kita pernah ngelihat yang cantik di sini. Neraka juga gitu kan, ada gergaji lah, ada paku lah. Sering saya lihat di komik-komik dulu waktu saya SD. Ah, itu kan bayangan kita tentang toko bangunan misalnya. Nah, juga kontradiksi terhadap Maha Penyayang, Maha Penyiksa. Kalau dia Maha Penyayang, kenapa banyak musibah? Kenapa dia ngasih kita ujian? Kalau dia Maha Penyiksa, kenapa dia bilang dia juga Maha Penyayang? Ini kan banyak kan penjelasan-penjelasan itu. Atau kalau kita bebas, apakah kita udah tahu kita bakal apa besok sebagaimana Tuhan mengetahui. Misalnya kayak Tuhan itu kita bayangkan dia maha tahu. Berarti dia tahu kita besok katakanlah bangun tidur itu jam 7. Apakah kita bebas menentukan kita bangun jam 7 atau jam 6? Jadi untuk apa kita pasang waker kalau kayak gitu? Nah, kalau memang udah ditakdirkan kenapa kita beramal hari ini kan Tuhan udah tahu kan kita surga atau neraka. Nah, itu pertanyaan metafisik yang kalau kita jejer-jejer, katanya ateis, itu nggak koheren, itu nggak nyambung, kontradiksi satu sama lain, gitu loh. Jadi kita ini material, sedangkan yang tadi-tadi itu imaterial, kenapa Tuhan bisa kita jelaskan? Itu kan jadi banyak kontradiksinya ketika kita mulai menjelaskan yang metafisik itu. Yang ketiga, argumen antroposentris. Katanya aliran ini sebetulnya yang Tuhan itu manusianya. Jadi antroposentris itu kan berasal dari antropos. Antropos artinya ya manusia. Buktinya apa kalau kita yang sebenarnya Tuhannya? Loh buktinya kita bisa ganti-ganti agama kok. Kita bisa pindah agama. Kita bisa sepakati, oh agama ini yang benar, agama ini salah. Tapi besok kalau kita berubah pikiran, kita mualaf aja. Atau kita dibaptis saja ulang. Atau kita masuk Buddha, Hindu. Berarti Tuhannya bisa kita ganti. Dan kalau Tuhan itu bisa kita ganti, katanya ateis, lah berarti yang berkuasa kitanya. Tuhan kan nggak berkuasa. Jadi mengapa kita percaya Tuhan? Toh ternyata pada intinya Tuhan
siapa yang benar, Tuhan mana yang dianut, Tuhan mana yang diimani, ya kita yang tentuin loh, katanya antroposentris. Jadi kalau kamu bangga, wah alhamdulillah si A tuh dapat hidayah misalnya kan, atau kalau kamu dari Nasrani, oh dia udah tidak menjadi domba tersesat lagi. Katanya antroposentris, ya iyalah kan kita yang Tuhannya. Kenapa harus dialhamdulillahin? Kenapa harus disyukurin? Nah, argumennya gitu. Jadi kita yang bangga dengan sesuatu, bagi mereka kritiknya justru di sana. Terus, oh ini Tuhan ya, kenapa jadi M? Kita lihat argumen ateisme tentang Tuhan. Jadi saya menulis beberapa para pembunuh Tuhan ini. Pertama ada Feuerbach. Feuerbach ini dia seorang ateisme yang merargumentasikan bahwa Tuhan itu sebenarnya proyeksi kita. Sebenarnya bayangan kita. Hampir sama kayak epistemologis tadi, tapi ini lebih spesifik. Tentang hal-hal yang kita anggap sempurna. Ya itu kan kalau ingin membuat sesuatu atau kalian berkarya kan kalian ingin sempurna, toh katanya Feuerbach. Nah, keinginan manusia untuk sempurna itulah yang membuat manusia memikirkan hal-hal yang di luar dirinya. Bikin manusia membayangkan hal-hal yang paling indah lah, paling kuasa lah, paling tahu. Dan akhirnya lama-kelamaan bayangan itu menjadi sebuah sosok, menjadi sesuatu entitas yang kemudian disembah. Wah ini kalau maha indah, berarti lebih luar biasa nih dari kita nih. Maha tahu dia, wah berarti dia tahu masa depan, dia tahu apa yang bakal terjadi. Lama-lama disembah, katanya Feuerbach. Manusia kemudian terasing oleh dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, katanya Feuerbach, setiap agama pasti memiliki Tuhan atau persepsi dia tentang Tuhan sesuai dengan pengalaman manusia. Jadi katanya Feuerbach gini loh, Tuhan itu kamu yang bikin. Tuhan itu bayangan kamu tentang tentang apa sih yang sempurna. Nah, itu Tuhan. Dan buktinya apa? Katanya Feuerbach. Coba kita lihat gimana sih Tuhan di dataran Cina misalnya. Pasti sipit-sipit Tuhannya. Kalau Tuhan di Afrika pasti dia wujudnya legam, ya kan, hitam, terus pakai koteka, ya kan, ala-ala orang Voodoo, kan itu kan yang disembah orang-orang Afrika terdahulu atau nenek moyang orang Afrika. Kalau saya nggak salah namanya Voodoo, ya kan. Terus juga lihat Nasrani, dia juga mengkritik Nasrani. Bayangan dia tentang Tuhan Yesus itu loh, itu kan Eropa banget. Atau bayangan manusia tentang katakanlah Tuhan apa ya, Tuhan di Yunani ya, mitologi Yunani, Zeus lah, Poseidon lah, itu kan kayak orang Eropa juga, mancung, terus badannya kotak-kotak, six pack ya kan. Nggak ada tiba-tiba dewa Yunani itu kurus kayak di Afrika. Karena kenapa? Bayangan orang tentang dewa itu sesuai dengan pengalaman orang di situ. Karena dia pernah lihat orang sipit, dia membayangkan Tuhannya sipit-sipit, atau bayangan dia tentang apa, orang-orang di sukunya, dia membayangkan Tuhan tuh ya semacam dewa Voodoo dan lain-lain. Ya kan? Jadi pengalaman manusia kok, buktinya pengalaman-pengalaman yang berbeda itu menciptakan Tuhan yang berbeda-beda juga. Itu pasti akal-akalan manusia tadi, kayak argumen epistemologi tadi. Dari Feuerbach, kita lanjut ke Karl Marx. Katanya Karl Marx, iya benar sih Feuerbach itu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu ternyata bikinan manusia, dan itu terbukti dari bagaimana Tuhan itu dipersepsikan, bagaimana Tuhan itu dilihat, bagaimana Tuhan itu digambarkan. Tapi ya Feuerbach gagal menjelaskan, katanya Marx, kenapa sih orang menciptakan Tuhan? Kenapa tiba-tiba manusia iseng terus muncul Tuhan gitu kan? Nggak masuk akal. Itu yang gagal dijelaskan oleh Feuerbach. Jadi katanya Marx melengkapi argumennya Feuerbach tadi. Jadi gini loh, orang itu bikin argumen atau Tuhannya sendiri karena manusia punya kecenderungan untuk lari dari kenyataan.
karena manusia nggak bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya, maka manusia menciptakan keinginannya dalam bentuk fantasi, bentuk khayalan, bentuk imajinasinya, agar dia bisa lari dari realitas. Mau kaya, tapi kenyataannya kamu miskin. Nah, kamu kan berharap, nggak apa-apa miskin sekarang, besok kita berjaya di akhirat, ya kan? Kamu pengen cewek cantik tapi nggak dapet, oh nggak apa-apa. Nanti kalaupun kita mati jomblo kan ada bidadari, 72 lagi jumlahnya. Nah, atau pelayan-pelayan surga, kan banyak kan yang ya kamu lari dari kenyataan. Dan itu kan enak katanya Marx. Kalau kamu membayangkan hari ini kamu kalah sama orang-orang kafir misalnya, terus nggak apa-apa, orang kafir nanti kan sengsara di neraka, saya bahagia di surga. Kamu membayangkannya kan enak. Dan ketika kamu membayangkannya itu menjadi kecanduan sendiri, akhirnya kamu sembah. Dan itu membuat Marx melanjutkan analisisnya karena dia seorang filosof ekonomi juga ya, kita kenal dengan doktrin komunismenya. Kata Marx, ya Tuhan itu bikin kita jadi pengecut. Lama-lama agama itu bikin kita akhirnya mempertahankan kondisi di mana kita tertindas. Kayak kamu miskin misalnya, oh nggak apa-apa miskin, sabar aja, nanti balasan dari Allah lebih banyak, kan gitu. Atau kamu dijajah berapa abad, 3,5 abad, oh nggak apa-apa, orang kafir itu nanti dibalas Allah. Agama jadi candu, agama jadi merecoki kehidupan dan bikin kita nggak mau berjuang, katanya Marx. Jadi berawal dari ketidakmauan kita untuk menerima realitas yang nggak kesampaian tadi, akhirnya kita ciptain Tuhan, kita sembah, terus kita candu sama Tuhan yang kita sembah itu, dan akhirnya kita nggak mau berjuang, kita jadi pengecut. Kita selalu bilang, oh dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah kan kamu selalu gitu. Jadi nggak apa-apa lah kalau kita kalah saing sama teman-teman yang kafir itu, dia punya harta banyak, dia nggak apa-apa, nanti mereka sengsara. Selalu gitu. Jadi agama dijadikan dalil untuk jadi pengecut dan nggak mau berjuang. Katanya Karl Marx, religion is opium of mass. Agama itu candunya masyarakat. Gara-gara agama orang jadi pengecut. Karl Marx nanti diekstrimkan oleh Nietzsche. Katanya Nietzsche, ya kalau agama bikin kita jadi pengecut, berarti agama itu menurunkan derajat kita sebagai manusia. Kita yang awalnya tangguh, kita awalnya mau berjuang, kita yang awalnya semangat, gara-gara agama, kita malah lari dari kenyataan dan membiarkan kenyataan selalu berada di pihak orang lain. Ya kan? Misalnya, wah, negara ini nggak ada harapan lagi. Ini perintah Allah. Terus bom meledak. Allah nggak ada urusan apa-apa dijadikan alasan. Ya kan? Nyerbu-nyerbu atas nama Allah. Bela Islam, bela Allah. Allahnya selalu dijadikan kambing hitam. Dan itu efek dari manusia yang nggak tangguh. Manusia yang nggak mau berjuang terus pasrah, ya udahlah kita berjuang untuk Allah aja. Ya kan, berjuang dalam definisi dia ini menyerah kayak gitu aja, kayak bom bunuh diri lah. Terus nanti ujung-ujungnya nyalahin Allah, nyalahin takdir. Kayak kamu misalnya dapat IPK 2,9. Nah, kan kamu bilangnya, oh ini udah tertulis di takdir Allah. Kan kamu bilang gitu kan. Jadi pengecut, jadi nggak tangguh. Nggak ada tiba-tiba kamu bilang, kenapa 2,9? Terus, oh iya ini karena saya malas. Sebenarnya Allah udah tetapin takdir yang bagus. Kan kamu nggak bilang gitu. Kamu bilang, oh iya segala yang terjadi udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kan kamu selalu gitu argumennya kadang-kadang. Nah, agama katanya Nietzsche bikin kita punya mentalitas budak. Kan cuma budak kan yang mau nerima-nerima kayak gitu kan, nerima takdir itu kan budak. Atau
ketika dia berlaku salah kayak terorisme, dia selalu nyalahin Allah atau bawa-bawa Allahnya, nyeret-nyeret Allahnya. Ya Buddha kan selalu gitu, kalau disalahin kan dia selalu, "Oh enggak, majikan saya yang suruh." Nah, kan dia bilang gitu. Jadi mentalitas Buddha, dan kalau manusia ingin keluar dari mentalitas Buddha semacam ini, katanya Nietzsche, bunuh aja Tuhannya. Kan Tuhan tadi, itu kita yang bikin. Karena Tuhan itu ternyata efeknya buruk, bikin kita pengecut, bikin kita lari dari kenyataan, bikin kita nyalah-nyalahin takdir, kita bunuh aja Tuhannya dan kita jadi mandiri lagi, kita jadi tangguh lagi. Caranya kata Nietzsche, kembangin aja sains. Karena begitu sains berkembang, kita nggak lagi bergantung pada argumen-argumen agama. Misal gini, dulu Yesus itu kan yang mukjizat bisa menyembuhkan kista. Jadi ada wabah kusta. Jadi wabah kusta waktu itu emang nggak ada obatnya, dan cuma Yesus lah yang kemudian datang dan menyembuhkan kusta itu. Kita kalau di agama menyebutnya mukjizat. Nah, mukjizat inilah yang kemudian katanya Nietzsche menjadi basis argumen orang agamawan kan. Nah, tapi kan hari ini ketika kita ngembangin sains, ketika kita ngembangin ilmu pengetahuan, kita ketemu toh obat kusta itu, ya kan? Kita ketemu, oh ternyata kusta itu bisa diselesaikan dengan katakanlah obat antibakteri lah atau antivirus lah, serah, ya kan? Itu berarti begitu sains berkembang, kita bisa menjelaskan fenomena yang dulu selalu kita jelaskan dengan dalil mukjizat. Atau kayak kita sekarang kan punya pemicu detak jantung. Ketika orang mau mati itu loh. Kan kamu bisa hidupin detak jantung terus kamu picu lagi jantungnya bisa bergerak kan atau berdetak lagi. Nah, itu berarti begitu sains berkembang, mukjizat Yesus yang katakanlah dulu dia sempat nepuk orang terus hidup lagi. Itu kan ternyata bisa dijelaskan. Oh, mungkin cara kerjanya sama kayak pemicu detak jantung itu dan lain sebagainya. Ya kan? Sains hari ini menjelaskan segala sesuatu secara rasional. Jadi ilmu pengetahuan katanya Nietzsche ketika selalu dikembangkan pada akhirnya akan selalu menjawab misteri-misteri yang dari dulu kita sebut itu eh, sebuah murka Tuhan lah atau mukjizat lah, itu bisa dijelaskan secara rasional. Dan kalau kita selalu mengembangkan ini terus-menerus dan kita percaya pada sains, lama-kelamaan Tuhan itu akan terdegradasi, dia akan terpinggirkan, termarginalisasi sampai nanti dianggap nggak terlalu penting lagi, kayak sekularisme itu misalnya, terus Tuhannya dibuang. Jadi bunuh aja Tuhannya. Caranya kembangin aja sains. Yang keempat dari Freud. Freud ini dia psikoanalis, dia orang psikologi. Jadi dia menganalisis argumen Tuhan itu ya dari perspektif psikologi. Katanya Freud, Tuhan atau agama itu adalah fenomena neurosis kolektif dan ilusi infantil. Jadi neurosis kolektif itu berasal dari superego atau pembatinan norma. Ini agak ribet ya, tapi intinya neurosis kolektif itu semacam orang yang gila bareng-bareng. Jadi kan kamu membayangkan surga yang nggak ada sekarang, yang nggak konkret, terus kamu kemakan janji-janji palsu, oh iya nanti bakal disambut bidadari kalau kita mau jihad, ya kan, kalau nanti bakal dikasih balasan kalau kita mau atau sabar hidup miskin. Nah, itu kan kamu selalu dijanji-janjiin kayak gitu dan kamu bersikeras bahwa itu benar, itulah yang valid, itu bakal terjadi kayak gitu katanya Freud. Dan itu bikin kamu kayak anak-anak, bersikeras, udah tahu itu nggak ada, tapi kalau kamu, "Enggak lah, itu nggak ada," kamu kan marah kalau digituin kata Freud. Dan
itu semacam anak-anak yang kalau kamu kasih mainan kan dia senang, tapi kalau kamu bilang, "Ah, itu kan cuma mainan, itu bukan mobil beneran." Nah, itu kan dia marah ketika disadarkan semacam itu. Dan orang yang mencari-cari perlindungan di agama, ya kan. Padahal misalnya kalau kamu baca ayat kursi, kalau kamu dimaling orang ya tetap aja dimaling katanya Freud. Jadi tapi kan kamu membayangkannya, iya ayat kursi itu bakal melindungi kita kan selalu gitu. Ah, itu kayak anak-anak juga katanya Freud. Jadi apapun yang kita lakukan bagi Freud itu nggak rasional, itu anak-anak. Jadi kalau orang yang percaya agama itu kalau nggak gila karena membayangkan hal-hal yang nggak konkret atau enggak kamu kayak anak-anak. Jadi terserah sih orang mau bilang apa, pokoknya saya percaya itu. Nah, kayak gitu loh. Jadi terserah apakah suatu mainan ini bermanfaat atau tidak, ya kan? Maukah benaran atau tidak, yang penting keinginan saya terpenuhi atau saya merasa aman dengan agama saya dan saya yakin. Nah, itu kan kayak anak-anak kalau dibilangin nggak mau dengar. Itu Freud. Sartre beda lagi, dia yang mengembangkan antroposentris tadi. Katanya Sartre, apa sih yang bikin kita beda dari batu, dari tongkat, dari kerikil? Yang bikin kita beda adalah kita punya kebebasan. Dan agama itu kan selalu ngatur kita toh, nggak boleh free sex lah, nggak boleh pakai drugs lah, nggak boleh minum khamar dan lain sebagainya. Itu bikin kita jadi benda-benda tadi. Dan kalau memang kayak gitu katanya Sartre, dibuang aja kita nggak butuh penjelasan-penjelasan religius. Hanya bikin kita terkekang, bikin kita nggak bebas katanya Sartre. Dan kalau begitu, mari kita bayangkan misalnya Tuhan nggak ada nih. Segala sesuatu kan bisa jadi mungkin. LGBT berarti boleh. Korupsi berarti boleh aja dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita anggap bermoral atau tidak bermoral ya itu kesepakatan kita aja. Tapi kan nanti kamu kritik Sartre, "Ya kalau gitu kan korupsi boleh aja berarti, masa gitu hidup kita?" Oh enggak, kalau yang kayak gitu nanti diadili dengan hukum. Nah, jawabannya Sartre gitu. Jadi manusia nggak butuh sebenarnya penjelasan Tuhan itu ada apa enggak, yang kita butuh sebenarnya kebebasan absolut. Biar kita seutuhnya jadi manusia. Dan kalau ternyata Tuhan itu melarang kita atau menghalangi kita untuk tujuan demikian, maka itu tidak diperlukan, katanya Sartre. Jadi memahami segala sesuatu itu secara konkret kuncinya ada di sana. Jadi Tuhan itu hanya mengekang, Tuhan itu pada akhirnya nggak bisa nyelamatin kamu. Kan berapa banyak kasus pemerkosaan terjadi. Bahkan ke orang-orang yang juga alim toh, ya kan yang dimaling kan nggak cuma orang kafir, yang dimaling kan juga ada orang-orang yang beragama. Nah, itu harus kita sadari bahwa yang bisa nyelamatin kita tuh ya kita sendiri. Jadi Tuhan dianggap ngerecoki aja bagi Sartre. Oke, itu dia ateisme klasik. Kita lihat gimana balasan-balasan untuk orang-orang ateis ini. Pertama, logikanya Feuerbach tadi menurut saya lemah ketika kita menjelaskan konsep agama secara luas. Tadi kan Feuerbach bilang bahwa enggak lah, itu kan bayangan-bayangan manusia aja. Loh, banyak hal-hal yang justru di agama itu tidak boleh untuk dibayangkan. Misal agama nyuruh kita nggak boleh membayangkan Tuhan itu gimana, ya kan? Agama nyuruh kita tidak boleh membayangkan malaikat itu gimana, atau buruk itu gimana, atau neraka itu gimana. Kan selalu kan ada semacam ketidakbolehan, bukan ketidakbolehan, tapi kita tidak direkomendasikan untuk membayangkan itu. Bahkan di Islam misalnya, Tuhan itu nggak punya wujud sama sekali. Nah, dari mana manusia punya imajinasi semacam itu? Kalau tadi argumennya adalah, enggak lah, agama atau Tuhan itu kan bayangan manusia aja, fantasi manusia aja. Loh, ada agama-agama yang justru ngelarang orang untuk berimajinasi. Atau
melarang orang dalam berimajinasi maksudnya membayangkan hal-hal metafisik itu sesuai fantasi kita. Karena hal-hal yang kayak surga, Tuhan, neraka, itu nggak sebagaimana pandangan kita. Jadi religi justru seringkali membuat kita tidak perlu untuk membayangkannya karena nggak akan sesuai. Jadi agama justru mengakui bahwa bayangan itu tidak parameter kamu bisa mengenali Tuhan atau surga atau neraka. Karena kemampuan kamu terbatas. Ini kan lemah berarti Feuerbach yang berargumentasi tentang agama itu kan bayangan kamu aja, proyeksi kamu aja. Ya kan? Atau Zoroaster itu agama yang Tuhannya itu api. Ya kan? Dari mana tiba-tiba dapat fantasi bahwa Tuhan itu api? Ya kan? Tidak sesuai pengalaman manusia atau Tuhan api gitu. Kalau tadi kan contohnya kayak di Yunani atau Zeus kayak Tuhannya manusia. Kalau di Afrika Tuhannya manusia. Loh, kok ini tiba-tiba dia bisa mikir api? Nah, itu kan lemah pada argumen-argumen level tertentu. Atau argumen Karl Marx tadi yang bilang bahwa enggak lah manusia itu loh yang eh, bikin Tuhan karena dia nggak mau menerima kenyataan. Loh, kalau ternyata agama itu nyuruh kita berjuang, nyuruh kita nerima kenyataan terus berubah gimana? Misal kayak di Islam itu ada dalil bilang gini, Tuhan itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubah dengan tangannya sendiri. Ya kan? Contoh di kasus kemerdekaan Indonesia misalnya, agama justru jadi bensin kenapa orang berjuang. Nah, itu kritik terhadap Marx. Atau di Timur Tengah kan ada namanya teologi pembebasan. Agama itu jadi dalil kenapa orang berjuang loh. Kenapa orang mau berevolusi, kenapa orang mau menggulingkan pemerintah yang otoriter misalnya. Karena agama juga tidak mengizinkan kezaliman. Ya kan? Kenapa kamu malah ngelihat atau membayangkan agama itu bikin orang nggak mau berjuang, bikin orang nggak mau merubah keadaan. Kalau miskin ya miskin aja ya kan, terus sabar. Iya sih, agama nyuruh sabar, tapi kan agama juga nyuruh orang untuk berjuang. Kalau agama nggak nyuruh orang untuk berjuang, nggak mungkin dalam kemerdekaan Indonesia kita lihat pahlawan-pahlawan dari Islam. Kayak kalau di Sumbar kita punya Imam Bonjol, kalau di Kristen kita punya Patimura, ya kan? Kalau ya di Jawa kita punya eh, apa ya, Soekarno juga cukup sering menyebutkan Islam kayak Nasakum itu loh, nasionalisme, agama dan komunisme. Nah, itu kan berarti agama bermain dalam konsep uh, membangun negara, ya kan? Jadi agama justru jadi bensin untuk orang berjuang. Kalau di Amerika mereka di konstitusinya ada pernyataan In God We Trust, ya kan? Itu yang bikin mereka perang dingin sama Rusia yang nggak percaya Tuhan. Loh, berarti kan agama jadi dalil kenapa orang berjuang justru, kenapa orang berideologi misalnya. Atau Nietzsche tadi yang bikin kita seolah-olah kayak budak, orang percaya agama atau orang yang punya mentalitas budak, ya kan, menyuruh orang untuk apa, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir, kan selalu gitu argumennya Nietzsche. Loh, kalau agama justru membuat kita berjuang juga gimana? Atau nggak boleh jadi budak gimana? Misalnya dalil agama yang bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Agama kan justru nyuruh kita jadi orang kaya, carilah rezeki Tuhan, ya kan? Sungguhnya Tuhan itu Maha Pemilik rezeki misalnya. Atau kalau terorisme tadi misalnya, loh, agama justru menjelaskan bahwa itu salah, ya kan? Tapi dalam beberapa konteks kita harus melawan penindasan atau kezaliman. Nah, itu kan nggak ada budak yang sebenarnya mikir kayak gitu. Jadi lemah argumen Nietzsche dalam konteks itu bahwa agama nyuruh orang jadi budak, enggak lah. Agama nyuruh orang berjuang. Agama nyuruh orang untuk merubah nasibnya sendiri.
Atau argumennya Freud ketika dia bilang tadi, agama itu bikin kita kayak anak-anak, bikin kita kayak orang gila tapi ya gilanya bareng-bareng, kan itu kan argumennya Freud. Gimana kalau ternyata orang yang beragama itu justru mengajarkan hidup sederhana? Misalnya, dia tidak mencari perlindungan, tapi justru agama itu menjadikan dia berani, ya kan. Misalnya orang-orang jihadis itu, ya ini terlepas jihadnya benar atau salah ya, tapi toh agama bikin orang jadi berani kok. Jadi, hidup sederhana misalnya di Islam tuh ada zuhud, ya kan. Jadi dia tidak mempergunakan agama sebagai perlindungan dia, atau sebagai alat untuk senang-senang, tapi agama digunakan untuk alat hidup sederhana dan hidup untuk mengabdikan dirinya, dan dia bahagia dengan itu. Apakah kita bisa sebut itu sebagai anak-anak? Mana ada anak-anak yang berjuang misalnya, mana ada anak-anak yang tahu filosofi hidup sederhana misalnya, itu kan dilahirkan dari agama juga. Freud lemah dalam analisis itu. Sedangkan juga Sartre misalnya, Sartre itu kan sebenarnya tidak membuktikan adanya Tuhan atau tidak ya, dia cuma, "Enggak lah, Tuhan itu jadi beban aja." Itu kan argumen Sartre kan kayak gitu tadi. Nah, kalau ternyata orang-orang agamawan justru merasa dirinya senang untuk diatur gimana? Misal gini, katanya Sartre, sebenarnya kan free sex itu bebas aja ya. Sebenarnya kan orientasi seksual itu bebas-bebas saja. Tapi kalau ternyata orang, oh iya, alhamdulillah kita nggak free sex. Kalau free sex mungkin kita udah kena HIV misalnya. Dia senang loh diatur gitu, ya kan? Atau dia menemukan jati dirinya justru pada agama itu. Misalnya kayak, oh ternyata saya bakatnya di filsafat ya, saya bisa belajar ilmu mantik misalnya kan. Jadi kalau tadi, Sartre bilang bahwa, "Ah Tuhan itu beban, Tuhan itu batas-batasi kita, kita buang aja Tuhannya, Tuhan itu nggak ada." Kok kita yang bikin tadi. Loh kalau ternyata argumennya bertolak pada beban atau tidak, gimana kalau agama itu nggak jadi beban? Gimana kalau agama itu justru jadi kesenangan sendiri dan mereka senang untuk diatur? Karena kalau diatur sama agama, mereka merasa mendapatkan petunjuk. Jadi, asumsi yang bilang bahwa agama itu ngatur-ngatur aja dan Tuhan bikin kita nggak jadi manusia, kebalikannya, agama justru bisa memanusiakan manusia itu dan manusia senang ketika menerima aturan-aturan itu. Nah, jadi itu kritik-kritik terhadap, pemikiran ateisme. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk neo-ateisme. Jadi, neo-ateisme ini sebuah gelombang baru dalam filsafat kebertuhanan. Jadi, kalau ateisme tadi kan dia menyoal tentang, kayaknya Tuhan itu nggak ada. Kayaknya Tuhan itu, bayangan-bayangan kita aja." Itu kan dia mencoba mengkritisi dari sebuah pengandaian bahwa kalau Tuhan itu nggak ada gimana ya? Nah, kan gitu. Terus dia mencari jawaban kenapa sih nggak ada, dari Feuerbach sampai ke Sartre tadi. Nah, kalau di neo-ateisme mereka berangkat dari pengandaian yang berbeda. Jadi kalau neo-ateisme argumennya gini, oke lah kalaupun Tuhan itu dianggap ada, itu pengandaiannya. Tapi apakah penjelasan mengenai Tuhan itu memadai? Apakah penjelasan mengenai Tuhan itu masuk akal? Kalaupun kita anggap ada nih, nah itu neo-ateisme warnanya gitu. Jadi kalau tadi kan mencoba mencari argumen, nggak, Tuhan itu nggak ada. Buktinya ternyata Tuhan itu beda-beda atau kan gitu. Jadi berangkat dari pengandaian atau penolakan sedari awal bahwa Tuhan nggak ada. Tapi kalau neo-ateisme, oke lah kalaupun Tuhan dianggap ada, apakah penjelasan mengenai Tuhan memadai? Jadi ini disebut dengan gelombang baru atau neo. Apa sih argumen neo-ateisme ini? Kita lihat. Argumen umumnya saya sebutkan aja ya, karena nanti ada pemikir-pemikir yang akan lebih mengelaborasikan argumen ini. Ini semacam rangkuman atau summary-nya di awal. Pertama, kritiknya terhadap orang agama, iman itu bikin kita jadi orang yang percaya gitu aja atau membuta. Jadi orang beriman seringkali nggak mendekati imannya secara rasional. Kamu kan
percaya aja, oh jodoh itu udah ditulis di Lauh Mahfuz, kan kamu percaya aja kan. Yang kedua, orang-orang seringkali membelenggu dirinya karena alasan iman. Misalnya kayak, sebenarnya kan LGBT itu sah-sah aja ya, nggak melukai orang lain, nggak gimana-gimana, tapi gara-gara iman terus dianggap salah, dianggap nggak boleh. Pada dasarnya kita tuh bebas kok. Dia agak-agak mirip dari yang tadi, tapi nanti kita akan lihat bedanya di mana, di penjelasan orang-orang di bawah. Agama juga meracuni pikiran, ini terkait dengan terorisme. Ya ini kan neo-ateisme ini muncul setelah peristiwa 9/11 atau peristiwa pengeboman WTC waktu itu. Jadi dia sangat dipromosikan setelah punya citra yang sangat buruk. Nah, jadi katanya teman-teman ateis, agama itu meracuni pikiran. Yang ketiga, agama karena dia meracuni pikiran, karena dia bikin kita nggak rasional, membuta begitu aja, agama nggak usah ditolerir. Kritik aja sampai habis agama itu. Pasti nanti orang agamawan terpojok, dan pasti ketika dia terpojok, Tuhan itu memang paradoks. Nah, argumennya gitu. Kalau orang Islam kan selalu bilang, Allahu a'lam bishawab. Kan gitu aja orang agama tuh katanya ateis. Yang keempat, agama dapat dikritisi kok secara rasional, jadi nggak usah takut. Jadi kita buang ketakutan-ketakutan kita untuk bertanya secara rasional. Jadi kalau kamu kan nanya-nanya agama itu kan kadang-kadang, janganlah nanti Allah tersinggung, atau janganlah nanya-nanya ke situ. Kan kamu ada kan batas-batasan kayak gitu, katanya ateis, enggak, kita buang aja yang kayak gitu. Kritik aja secara rasional. Toh nanti bakal kelihatan lemahnya di mana. Yang kelima, kejahatan dan penderitaan manusia membuktikan tidak adanya Tuhan. Tuhan itu kan Maha Tahu. Ini di teodisi nanti akan lebih spesifik. Kenapa dia membiarkan orang Palestina dan juga moralitas itu nggak berasal dari Tuhan kok. Kayak kita berbuat baik, itu kan kamu selalu agama mengajarkan kita berbuat baik. Enggak, kita bisa berbuat baik tanpa harus ada agama, tanpa harus ada Tuhan. Nanti ada argumennya. Secara umum kayak gitu. Kita lihat gimana orang-orang neo-ateisme menjelaskan argumennya. Pertama dari Richard Dawkins. Jadi Dawkins ini dia filsuf juga. Jadi dia seorang ilmuwan juga. Dia benar-benar serius mengkritik keberagamaan orang atau agama itu sendiri. Dia disebut sebagai militan ateis di abad 21. Jadi ada 4 orang sebenarnya tokoh neo-ateisme yang paling terkenal, dan salah satunya ini Richard Dawkins. Nanti ada Sam Harris, ada Daniel Dennett, ada satu lagi Christopher Hitchens. Nah, kita mulai dari Dawkins dulu. Jadi bagi Dawkins, segala sesuatu yang terjadi di alam ini bisa dijelaskan secara evolusi kok. Kayak gimana sih bumi terbentuk? Ya, ada prosesnya. Bumi itu nggak tiba-tiba ada bumi, enggak. Ada dari Big Bang dulu, terus jadi atom menciptakan air, air jadi gas, jadi awan, terus mengembang, bla bla macam, terus tercipta. Ada proses evolusi yang secara rasional bisa kita jelaskan, ya toh? Dan ketika kita bicara tentang Homo sapien, ketika kita bicara tentang manusia, kita seperti ini kan nggak ujug-ujug kita seperti ini. Ada proses seleksi alam atau seleksi natural yang menyisakan umat manusia atau bumi yang seperti ini, yang seperti sekarang. Dan proses ini secara bertahap menguat terus-menerus. Mulai dari dia Big Bang tadi sampai hari ini. Artinya bagi Dawkins,
Kalau dijelaskan secara evolutif, ya terus dari mana kita memuliakan Tuhan? Tuhan nggak ada tempat gitu, ya kan? Semuanya ini berasal dari ini berasal dari ini, ya kan? Semuanya bisa kamu tarik, ada rantai-rantai proses. Sapi hari ini ternyata itu berasal dari semacam dinosaurus yang mirip sapi, terus sekarang karena dia berevolusi jadi sapi. Dan sapi itu kan kamu ternakan kan kamu domestifikasi kan. Jadi dia sekarang sudah jinak. Itu kan ada prosesnya. Enggak ujug-ujug Tuhan ciptain sapi terus kamu bisa perah. Enggak gitu katanya Dawkins. Dan kalau memang Tuhan itu bisa kita buang dan bisa kita jelaskan secara ilmiah alam semesta ini, berarti Tuhan itu ya ciptaan-ciptaan kita aja, ya toh. Atau dia juga mengkritik penjelasan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dalam beberapa hari. Di Bible, ada penjelasan Bible yang dalam 7 hari kalau saya nggak salah. Nah, ternyata setelah diteliti katanya Dawkins, enggak. Untuk menciptakan bumi seperti sekarang ini butuh waktu ribuan tahun. Butuh waktu evolusi yang panjang. Kenapa kita percaya Tuhan? Bagi Dawkins ya karena doktrin aja kok. Dan orang yang nggak percaya doktrin ini kan dibunuh. Kayak Kopernikus dulu bilang ini itu bulat, dibunuh kan. Atau Galilei juga dibunuh kan oleh gereja waktu itu katanya Dawkins. Itu kenapa? Karena dianggap mendustai doktrin gereja. Nah, inilah yang disebut sama Dawkins delusi. Jadi delusi ini teman jalan fantasi yang diteruskan terus-menerus. Jadi agama itu bikinan kita dan kita terjebak pada bikinan kita sendiri. Kita terjebak pada delusi-delusi itu dan selalu kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Jadi bukunya Dawkins ini judulnya God Delusion. Dan dia menjelaskan klaimnya melalui eksperimen doa agung. Sebenarnya argumen Dawkins, tapi menurut saya yang paling menarik itu eksperimen doa agung. Jadi Dawkins mengutip penelitian yang dilakukan oleh Herbert Benson, dan penelitian ini menghabiskan dana 2,4 juta US dollar. Dan penelitian ini melibatkan 1.002 pasien sebagai respondennya. Jadi di penelitian ini katanya Dawkins di bukunya dia menjelaskan terdapat 3 kelompok. Pertama, kelompok yang didoakan dan dia diberitahu bahwa dia didoakan. Oh ya, jadi 1.802 pasien ini adalah pasien yang mengalami operasi jantung atau masalah jantung, katakanlah demikian. Jadi dia ingin membuktikan apakah doa itu berpengaruh pada si pasien ini. Jadi kelompok pertama itu orang yang didoakan dan orang tersebut diberitahu kalau dia didoakan. Yang kedua, orang yang didoakan tapi tidak diberitahu bahwa dia didoakan. Yang ketiga, orang yang tidak didoakan dan tidak diberitahu bahwa dia didoakan. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata tidak terdapat perbedaan antara orang yang didoakan dan orang yang didoakan diberitahu dan orang yang didoakan dan tidak diberitahu. Justru kalau dibandingin sama orang yang tidak didoakan, orang yang didoakan baik itu dia diberitahu atau tidak, justru punya komplikasi yang lebih berat. Jadi orang yang tidak didoakan lebih cepat sembuh katanya. Katanya penelitian ini. Dan itu katanya Dawkins ya delusi. Kamu percaya Tuhan itu kan kamu delusi aja. Nggak ada itu Tuhan. Toh ternyata ketika kita serius melihat secara scientific approach-nya atau pendekatan secara ilmiah, ternyata Tuhan tidak berperan. Ketika kita mendoakan orang, orang nggak berpengaruh kok. Nah, itu namanya eksperimen doa agung. Nah, itu argumennya Dawkins. Bagi Dawkins ini, karena dia militan ateisme, kalau kamu ngajarin agama karena anak kamu, bagi Dawkins itu penghinaan. Karena kamu membodoh-bodohi dia. Itu katanya Dawkins. Saya nggak tahu ya, gimana nanti kritik terhadap Dawkins, kita lihat.
Oke, yang kedua, Daniel Dennett. Kerasa ya, agak-agak beda ya, neo-ateisme ini dia pendekatannya lebih ilmiah, kalau tadi kan lebih filosofis. Kalau Daniel Dennett ini, dia ahli biologi, dan dia sangat mengidolakan David Hume, seorang filosof yang anti Tuhan juga. David Hume ini nanti akan saya jelaskan di akhir, katanya David Hume, semua argumen itu dogmatis saja. Kita akan explore David Hume di akhir. Yang kedua, dia juga mengidolakan Darwin, Charles Darwin ya. Jadi dia percaya pada evolusi memang. Dan katanya Daniel Dennett, agama itu sama kayak evolusi mama. Jadi dia punya buku judulnya Breaking the Spell. Dan di buku itu dia jelaskan bahwa kenapa sih agama itu ada saat sekarang? Ya agama itu dikembangkan orang. Orang mengembangkan dongeng-dongeng. Dan itu prosesnya sama kayak evolusi. Jadi dia mengambil di suatu ceramah kuliah umum yang saya lihat ya, dia mengambil analogi aurochs sama sapi ternak. Jadi aurochs itu adalah kerbau bertanduk yang ada di zaman dulu. Dan dia menjelaskan aurochs ini berevolusi menjadi sapi ternak hari ini. Jadi sapi ternak itu dulu dia adalah sapi liar, katakanlah demikian, yang kemudian dari tahun ke tahun dia berevolusi karena dia jadi jinak, dia mau diternakkan. Agama juga kayak gitu. Hari ini kan kita punya sholat, kita punya kitab, lah itu kan beransur-ansur turunnya. Jadi kan kalau kamu selama ini membayangkan, wah ternyata ayat Quran itu turun berdasarkan keadaan saat itu, kan kamu bangga ngejelasinnya. Katanya Daniel Dennett, itu bukti bahwa agama itu bikin-bikinan manusia. Dia berkembang toh sama kayak evolusi tadi. Dulu nggak ada sholat di agamanya Abraham itu nggak ada sholat. Tiba-tiba sekarang ada sholat. Kenapa? Ya dia direvisi, dia dikembangkan. Dan dia juga ngejelasin bahwa agama itu kalau dalam konteks hari ini itu sama kayak karena dia orang biologi, seekor binatang yang mati karena parasit atau mati karena bakteri. Jadi dia mengambil contoh ada namanya bakteri Dicrocolium dendriticum. Ya, correct me if I'm wrong ya kalau ada penyebutan yang salah. Dan bakteri ini dia menyerang semut, menyerang otak semut sehingga otak semut itu jadi bermasalah dan semut itu akhirnya pergi ke ujung rumput. Tapi sebenarnya bakteri yang menyerang semut ini tidak bertujuan untuk menyerang si semut. Dia bertujuan untuk sampai ke perut sapi, katanya Daniel Dennett. Dan tapi kenapa dia harus menyerang otak semut terlebih dahulu? Ya agar si semut itu jadi semut gila dan ketika sapi makan rumput, karena tadi kan efek dari gilanya semut, dia pergi ke rumput-rumput tapi ke ujung rumput itu. Nah ketika sapi makan rumput kan sapi akhirnya makan sekaligus dengan semutnya. Dan begitu semut dimakan sapi, nah semut kan masuk perut sapi. Jadi parasit itu akhirnya bisa bereproduksi di perut sapi. Agama persis kayak parasit itu atau kayak bakteri tadi. Begitu kamu menganut agama kan kamu menyerahkan diri kamu pada agama itu. Kayak Islam itu kan berasal dari kata pasrah. Ya kan? Kamu harus beriman kepada Allah, ikut aturannya, menjauhi larangannya. Kan kamu sering kan dengan dengar ceramah kayak gitu. Bagi Dani Danet, nah kamu sama kayak si semut tadi. Kamu sama kayak orang yang sama agama, terus kamu menyerahkan hidup kamu ke agama itu dengan harapan bahwa kamu nanti bakal ke surga. Ya kan? Agama mempergunakan kamu kan, bangga sebagai jihadis, jihad fisabilillah Bang, kamu bangga gitu kan. Nah, bagi Daniel Dennett kamu kayak semut tadi. Kamu korban agama. Yang awalnya kamu bebas-bebas aja kan, pakai baju misalnya terbuka, gara-gara agama kamu malah tertutup. Padahal Indonesia iklimnya tropis. Daniel Dennett mungkin kayak gitu kan argumennya. Udahlah panas-panas gara-gara agama kamu pakai jilbab gede-gede, kamu jadi korban agama. Itu argumennya Daniel Dennett. Jadi agama itu ciptaan manusia,
Dan agama itu direvisi habis-habisan dari masa ke masa. Dan kenapa kita harus membunuh Tuhan? Kenapa kita harus menolak agama itu? Karena agama itu bikin kita jadi ya sama lah argumennya kayak mentalitas budak Nietzsche tadi, tapi ini lebih lebih biologis karena dia orang biologi kan. Jadi dia nggak setuju adanya agama karena agama bikin kita menyerahkan diri kita pada dogma-dogma, pada ajaran-ajaran tertentu yang bikin kita terkekang, intinya gitu. Jadi kita korban aja, korban-korban agama. Oke, yang ketiga ada Sam Harris. Saya agak kesulitan mencari argumen Sam Harris di literasi yang saya pakai. Cuman keterbatasan saya mencari itu menciptakan atau menyisakan beberapa argumen yang bisa saya kutip ya. Kalau Sam Harris itu dia ngelihatnya gini, kenapa kita membatasi kebebasan kita untuk dogma? Dan kalaupun kita anggap dogma itu benar-benar ada dan kita harus mempertimbangkan itu, dogma mana yang kita akan ikuti? Bagi Sam Harris, agama ini sering kali jahat. Misal gini, kamu hidup di keluarga India dan kamu Hindu. Terus kamu bunuhin Muslim yang ngebantai kerbau karena kamu percaya bahwa kerbau itu hewan yang harus dilindungi karena dia simbol dewa. Tapi kalau ternyata Tuhan yang benar itu bukan Tuhan di Hindu, masa dia harus apa ya? Misalnya katakanlah kamu ngebunuh Muslim yang bantai sapi tadi, terus kamu dipenjara atau kamu malah dibunuh balik sama Muslim. Itu ternyata pas dia mati, Haris, ternyata Tuhan yang benar itu Tuhannya Kristen. Terus dia akan masuk neraka, katanya Sam Harris. Tuhan macam apa yang membiarkan dunia semacam itu? Iya kan? Jadi nggak adil lah, katanya Sam Harris. Kalau memang ternyata ada satu Tuhan yang di antara agama-agama ini memang benar, katanya Sam Harris, pasti Tuhan itu kejam. Karena apapun lah manusia-manusia lain lakukan, dia akan masukin manusia itu ke neraka karena dia nggak beriman pada dirinya yang sejatinya benar. Terus kenapa dia biarin agama-agama ini berkembang terus macam-macam agama? Masa gitu, katanya Sam Harris. Nah, kira-kira argumen Sam Harris gitu. Jadi terus juga saya pernah dengar acara suatu talk show yang ada dianya, katanya Sam Harris, ini kritik dia terhadap Tuhan ya. Kenapa Tuhan itu ya anggaplah Tuhan itu ada kayak saya bilang tadi. Kan teodisi kan neo-ateisme kan ciri khasnya di situ. Kita anggaplah Tuhan itu ada. Dialah yang menciptakan galaksi di atasnya lagi ada galaksi kan, itu ada bintang-bintang macam-macam di Bima Sakti ini, di galaksi kita ini. Terus dia di segala ciptaan yang dia ciptain itu, dia peduli sama sebuah planet yang namanya Bumi yang nggak ada apa-apanya dibanding planet-planet lain. Terus dia sangat peduli sama sama manusia yang ada di planet itu yang ya bukan siapa-siapa dibandingkan bintang-bintang yang ada di planet lain ini. Terus dia sangat peduli sama urusan kita ketika kita telanjang. Maksudnya Semeris, kenapa dia menyalahkan kita untuk free sex dan nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Kenapa Tuhan yang menciptakan segala hal yang hebat-hebat itu peduli sama manusia dan dalam urusan yang privat? Itu nggak masuk akal bagi Semeris. Nah, jadi nggak memadai argumen-argumen agamawan ini. Nggak masuk akal. Ketika kita mikir serius, itu malah jadi irasional. Yang keempat, Christopher Hitchens. Jadi kalau Hitchens dia lebih menyoal tentang kejahatan-kejahatan di muka bumi. Anggaplah Tuhan itu ada. Kenapa kita nggak bisa menjelaskan maha pengasihnya Tuhan sama fenomena bayi-bayi yang kelaparan di Afrika? Kenapa mereka mati kena virus Ebola di Afrika? Kenapa ada orang yang mati corona padahal dia orang baik misalnya, ya kan? Kalau dia memang maha tahu itu kejadian dan dia maha mengawasi kita dari awal kita bangun, tidur, terus bangun lagi, dan dia nggak pernah tidur, Tuhan macam apa yang sekejam itu, katanya Hitchens.
Dan anehnya, katanya Hichan, orang-orang selalu tidak henti-hentinya untuk katakan ke orang lain, maksudnya agamawan ya, kepada orang lain, untuk hidup dengan agama itu, untuk mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sampai mereka mati. Dan bagi Hichan, kalau nggak masuk akal kayak tadi, itu bukanlah sebuah pendidikan. Itu racun, itu toxic, itu poison. Dan bagi Hichan, nggak lah. Nggak ada yang masuk akal dari penjelasan-penjelasan itu. Kesimpulannya Hichan, hiduplah dengan pikiran yang mandiri agar kita lebih bijak dan bahagia. Itu intinya argumen Hichan ada di situ. Dan dia mengambil analogi kayak di Korut. Korut itu kan Korea Utara maksud saya. Kan kamu sering dengar kan bahwa orang di situ menyembah keluarga kerajaan. Itu Kim Jong Il, Kim Jong Un, dan keluarganya itu. Dan memang mereka didoktrin kan di Korut itu bahwa Korut itu negara yang paling maju, bla bla bla. Terus pemerintah mengatur alur informasi sehingga orang nggak bisa dari Korea Utara kan gitu. Kecuali memang kamu diizinkan. Nah, agama kayak di Korut itulah kira-kira katanya Hichan. Jadi untuk berlaku soleh, berlaku baik, sholat 5 waktu, pergi ke gereja tiap minggu, ya kan, pergi ke kelenteng dan lain sebagainya. Padahal kamu sebenarnya bisa membebaskan diri dari itu. Kayak kamu di Korut kan, kamu bisa membebaskan diri dengan kabur. Kan banyak kan cerita-cerita orang kabur dari Korut itu. Kenapa kamu nggak melakukan itu ke agama? Yang membatasi kamu dengan berbagai penjelasan, padahal penjelasan yang nggak masuk akal. Ya kan, banyak kejahatan di muka bumi dan sebagainya. Nah, dari Hichan ini kita akan coba ngelihat teodisi. Jadi Hichan ini sebenarnya penggagas teodisi modern. Nah, teodisi itu apa sih? Seperti yang saya bilang tadi, ini teodisi ini selalu jadi argumen terkuatnya orang-orang ateis. Dan sampai sekarang ini jadi problem abadinya filsafat belum terjawab. Dan orang selalu melakukan pembenaran terhadap itu. Nah, apa sih teodisi itu? Ada banyak ya argumen teodisi, tapi saya ambil beberapa uh, alur perdebatannya aja. Jadi kan teodisi itu argumen terkuatnya adalah problem of evil. Problem kejahatan, problem bencana, problem kesengsaraan, pokoknya yang nggak enak-enak di muka bumi ini. Hubungannya apa sih antara pembenaran Tuhan sama problem kejahatan sama agama kita? Karena ketika kita membahas Tuhan, ada problem akut. Yakni apa? Problem kejahatan tadi. Bagi kita kan Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Kalau dia maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita. Kalau dia maha kuasa, pasti mudah sekali bagi dia menghentikan penderitaan itu biar nggak jadi penderitaan. Kalau Tuhan itu maha penyayang, pasti dia nggak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok banyak penderitaan itu. Mau kamu sih nggak sakit. Lah kok kamu sakit? Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan Tuhan itu sayang sekali sama kamu. Teman kamu yang lebih kurang ajar, yang lebih nggak soleh kok selamat sehat-sehat aja. Kamu yang rajin kok malah sakit. Kamu yang baik kok malah dapat penyakit. Ya kan? Kamu yang jujur nilaimu malah anjlok. Temanmu yang terus nyontek tiap hari malah dapat A. Ya kan? Kamu yang jujur di kantor jabatan aja, orang yang bisa tidur sama manajernya kok malah dapat promosi. Itu kan sakitnya di sini itu. Ya kan? Apa Tuhan tahu kamu menderita? Apa Tuhan gak bisa bikin penderitaan kamu berhenti, terus kamu bahagia, kamu lulus cum laude, terus kamu dapat pasangan yang ideal, misalnya. Ya kan? Ya bisalah dia maha kuasa. Apa Tuhan gak sayang kamu? Gak mungkin Tuhan maha penyayang. Tapi buktinya kok kayak gitu. Ya kan? Itu problem kejahatan. Itu problem penderitaan. Apa salahnya orang-orang di Yunani kemarin? Mereka nggak terlibat perang, nggak terlibat apa-apa.
tiba-tiba kena gempa bumi, kena tsunami, terus mereka tewas, ya kan? Atau tahun berapa? 2016. Orang Nepal itu eh, orang-orang baik tinggalnya di puncak gunung, nggak ikut ISIS, nggak ikut politik neko-neko, tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka bisa protes, salahku apa coba? Ya kan? Kenapa nggak di Myanmar, di Cina, di Israel dikasih gempa yang dahsyat, malah di Nepal tidak terduga-duga? Itu problem penderitaan. Itu problem bencana. Itulah nanti yang disebut dengan teodi. Inspirasinya itu berasal dari Epikuros, seorang filsuf Yunani yang bilang gini, katanya Epikuros, God willing to prevent evil but not able, then he is not omnipotent. If he's able but not willing, then he is malevolent. If he's able and willing, so where comes evil? If not able and not willing, so why call him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu ingin menghindarkan kita dari kejahatan, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Atau dia bisa tapi dia nggak mau? Berarti dia nggak maha penyayang. Tuhan itu kan harusnya maha penyayang. Atau dia mau dan mampu. Terus kenapa masih banyak kejahatan, masih banyak penderitaan? Atau dia nggak mampu dan nggak mau? Lah ngapain kita sebut dia Tuhan? Nah, itu katanya Epikuros. Inilah yang dijadikan Hitchens dan kawan-kawan neo-ateis sebagai gagasannya bikin argumen-argumen tadi. Ya. Nah, kemudian muncul beberapa pembenaran. Ya, pembenaran pertama ini paling sering dipakai hukuman. Jadi kalau ada orang yang dapat penderitaan, dapat musibah, kan kamu selalu bilang itu hukuman bagi orang-orang berdosa. Itu kan selalu bilang itu. Ya kan? Ini yang sering dipakai kalau ada orang koruptor atau ada orang yang jahat terus kena sesuatu yang buruk, kan kamu selalu wah itu berlaku, kan selalu gitu, ya kan? Jadi kalau kamu dapat kesusahan juga kan kadang-kadang kamu sering astagfirullah, salah apa, kan gitu kan. Itu berarti kamu punya persepsi bahwa kemudaratan yang sedang menimpa kamu itu hukumannya Allah, berasal dari murkanya Allah. Nah, jadi banyak orang yang berargumentasi juga kalau ada yang lain dapat penderitaan, itu hukuman dari Allah. Itu bantahannya neo-ateisme. Gimana kalau ada anak-anak nggak tahu apa-apa terus dapat musibah, dapat penderitaan, kena kanker lah, kena tumor lah, kan banyak kan anak-anak dapat penderitaan katanya teman-teman itu. Mereka dosa apa? Anak-anak nggak punya dosa loh. Kalau kamu bilang itu hukuman, apanya yang mau dihukum? Mereka nggak punya dosa. Bantahannya itu. Orang baik-baik yang dosanya ya bisa dibilang nggak ada, dia baik sama teman-temannya, nggak bermasalah sama keluarganya, dia nggak gimana-gimana, nggak, pokoknya hidupnya memang aman-aman aja. Terus dapat musibah atau dapat kemalangan, nggak kaya-kaya lah, miskin terus, nggak dapat jodoh lah, ya kan banyak kan orang baik dapat kesusahan, dapat musibah, terus uang selalu tipis misalnya, nilai nggak bagus-bagus, nggak lulus-lulus, banyak kan yang kayak gitu. Itu kurang baik apa lagi? Apanya yang mau dihukum? Sedangkan oknum-oknum politikus tertentu dosanya lebih banyak, mobilnya banyak, ya kan? Istrinya juga banyak kadang-kadang. Kenapa itu nggak dihukum? Nah, ternyata hukuman ada kelemahannya, ya kan? Atau ini juga sering dipakai untuk menjelaskan problem of evil, ujian. Ya, orang yang kena musibah kan kamu selalu menghiburnya, yang sabar aja. Ini ujian dari Tuhan. Nggak akan diuji kalau nggak akan naik kelas, kan kamu selalu bilang gitu. Ya kan? Nah,
hanya orang-orang yang bertakwalah, ya apa ya, ada yang orang-orang yang akan naik kelas lah yang akan diuji kan selalu gitu. Atau ada juga orang yang bilang kalau ada yang dapat penderitaan, nah penderitaan ini adalah penyucian. Nah, di balik penderitaan ini nanti kita akan dimurnikan. Dia akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kan ada juga orang yang bilang kayak gitu. Ceramah. Bantahannya katanya Tuhan itu Maha Penyayang. Ya kan? Kenapa harus nguji manusia kayak gitu? Kenapa harus bikin korban dulu untuk mengampuni manusia itu, untuk menyayangi manusia? Ya kan? Lagian naik kelas dari mana? Dari dulu nggak naik-naik kelasnya. Udah dibantai habis-habisan sama Israel. Kapannya? Ya kan? Kan kamu sering naik kelas atau orang yang udah tua, umur 80 tahun, diuji dari dulu miskin, nggak kaya. Terus ngambil penghasilan dari kayu bakar. Malah di penjara. Nah, itu kritiknya ateisme gitu. Jadi nggak jelas juga kelas mana yang harus dinaiki. Atau pemurnian, kita akan disucikan dari ini. Katanya Tuhan itu maha baik. Kok kejam gitu ya? Mau masuk surga aja harus berdarah-darah kayak gitu. Ya kan? Kalau dia memang maha baik, atau kalau Tuhan memang mencintai kita, apa yang harus nyiksa kita dulu untuk masukin kita ke surga? Nah, itu di habis-habisan sama teman-teman ateis. Jadi ujian bukan jawaban yang ideal. Atau argumen yang sering dipakai juga, tenang aja, ada skenario besar. Hidup ini kan sudah suratan, sudah ditetapkan Allah. Segala sesuatu udah diukur sama Allah yang maha teliti, kan kamu selalu bilang gitu. Katanya ateis, kalau itu memang skenario besar, apa ya terima orang yang dapat penderitaan? Misalnya, kalau hidup ini skenario, katanya ateisme, ya udah kamu dapat peran hidup di Israel ya, atau kamu dapat peran hidup di Palestina, atau kamu yang kaya ya, kamu terlahir dari keluarga. Lah kok tega Tuhan? Kok saya kebagian skenario yang jelek ya? Nah, kan gitu pertanyaannya. Kalau itu memang skenario besar, kenapa dari dulu nggak berubah-berubah dan kenapa saya dapat skenario yang jelek? Apa adil Tuhan itu kalau dia semacam itu menerapkan dunia ini? Seolah-olah penderitaan sebagian orang adalah tebusan bagi kebahagiaan orang yang lain. Jadi kalau udah kayak gitu, apa nggak penyayang Tuhan itu? Apa harus ada korban semacam itu? Jadi ini kan kontradiksi sama Maha Penyayangnya. Sama kayak ujian tadi juga kontradiksi sama Maha Pengasihnya. Jadi ternyata skenario besar ada kelemahannya. Atau yang terakhir yang sering dipakai orang. Ya, jangan mempertanyakan problem of evil itu. Atau masalah penderitaan itu. Kita tuh nggak level kok mau membantah Tuhan. Ya kan? Berhadapan dengan Allah, manusia tuh nggak imbang. Beda levelnya. Kita tuh nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa ngerti apa maunya Allah. Udah, diam aja, jangan cerewet. Nah, itu kan sering kan orang pakai argumen kayak gitu. Dibantah lagi sama ateisme. Katanya ateisme nggak masuk akal lah. Masa orang yang hidupnya menderita nggak boleh protes? Ya wajar orang yang hidupnya menderita terus ngeprotes. Ya kan? Udahlah hidupnya menderita, nggak boleh protes. Tega sekali orang-orang agamawan ini. Nah, bantahnya gitu. Padahal tadi udah dikasih jawaban-jawaban, dibantai habis-habisan, terus disuruh diem, juga nggak mau, dibantah lagi. Nah, jadi teodisi ini adalah problem akutnya filsafat. Jadi sampai sekarang nggak ada jawabannya. Hanya saja saya akan coba balik apa yang dikatakan oleh teman-teman dari neo-ateisme ini. Bagi saya problem
teodisi atau problem neo-ateisme ada pada satu konsep bahwa orang-orang ini membayangkan Tuhan dengan sifat yang mereka persepsikan sendiri. Jadi kalau Tuhan itu Maha Pengasih, lo harusnya kan kalau Maha Pengasih, Tuhan tuh bakal kayak gini. Nah, kan itu. Bayangannya kan kehendak dia. Lah, Tuhan kan tidak bergerak pada logika yang semacam itu. Misal dalam penjelasan-penjelasan di hadis atau di Quran kan kita sering ketemukan bahwa ketika ada orang yang menderita, Tuhan itu kui loh, misalnya di Al-Baqarah 55 sampai 57. Tuhan itu bilang bahwa dan kami pasti akan menguji manusia dengan kelaparan, dengan kecemasan, bla 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 segala macam eh, agar apa ya, agar kita mengetahui siapa yang beriman. Kan sering kayak gitu. Jadi kalau ada problem of evil itu Tuhan memang mengakui itu datang dari Tuhan itu sendiri. Tapi ada hadis yang menurut saya unik ya untuk kita renungi bersama bahwa ada hadis yang bilang kayak gini. Dan ketika orang-orang yang penderitaan di muka bumi dan dia berhadapan dengan Allah, Allah bilang ketika Allah memperlihatkan surganya ke dia, apakah kamu merasa bahwa kamu menderita di muka bumi dahulu? Katanya orang itu, sedikit pun saya nggak ngerasa menderita di muka bumi. Ketika dia berhadapan sama Allah dan dia mendapatkan surga, dia tidak merasa apa ya, penderitaan dia sebanding dengan surga yang dia dapat. Kebalikannya juga ada hadis yang menjelaskan orang yang mendapatkan kesenangan di muka bumi dan dia dijerumuskan ke neraka, Allah juga bertanya, apakah kamu merasa nikmat ketika kamu di dunia? Katanya orang yang di neraka ini, sesungguhnya kami tidak merasakan nikmat kecuali sedikit atau hampir nggak ada, kira-kira gitu terjemahan hadisnya. Artinya apa? Kalau kita menyoal tentang problem penderitaan, problem kejahatan dan lain sebagainya, ada satu hal yang dilupakan oleh orang-orang neo-ateis atau teodisi, yakni apa? Bahwa hanya bisa mengatakan sesuatu itu sebagai problem penderitaan kalau orang yang menderita mengafirmasi atau mengkonfirmasi atau mengiyakan bahwa iya saya menderita dan ternyata setelah di akhirat saya mendapatkan pembalasan, ini nggak adil. Nah, ya kan? Ternyata kalau kayak gitu baru kita bisa bilang Tuhan itu kontradiksi sama Maha Penyayang dan lain sebagainya. Tapi toh ternyata dengan segala penderitaan di muka bumi dan memang Tuhan mengakui itu, memang Tuhan memang memaksudkan itu semua dan Tuhan mengambil tanggung jawab yang proporsional ketika kita semua meninggal, ketika kita semua berhadapan dengan Dia dan Tuhan menanyakan ke kita, apakah kamu merasa saya tidak adil? Dan kita sendiri enggak, Tuhan itu adil. Saya tidak merasakan menderita sedikit pun. Itu kan berarti semua problem-problem penderitaan tadi, semua problem-problem yang diajukan Chris Hitchen dan lain sebagainya, itu batal. Dan logika ini sangat mudah untuk dipahami. Kayak kamu sama senior kamu itu loh. Senior kamu itu kan sering marah-marahin kamu atau atasan kamu lah. Sering marahin kamu. Itu kan orang yang lihat orang lain kan, wah menderita sekali dia jadi junior. Menderita sekali dia jadi bawahan si A misalnya. Tapi setelah kamu mendapatkan semua penderitaan itu kan, kamu jadi manajer lah, jadi CEO dan lain sebagainya. Kamu bilang bahwa oh, ada gunanya kemarin saya dididik keras, ya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Ada gunanya senior saya kemarin mengospek saya. Sekarang saya mental saya lebih kuat lah. Saya sekarang punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Saya membayangkan Tuhan itu juga seperti itu. Ketika Tuhan menguji kita dengan ya membiarkan kasus pembegalan lain sebagainya, begitu kita meninggal, katakanlah kamu dibegal terus kamu meninggal gitu. Tuhan mengambil tanggung jawabnya itu. Dan katanya Tuhan, ini loh balasan untuk kamu karena kamu sabar. Ada kan firman yang bilang, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, begitu kita berhadapan dengan Allah dan Allah mengambil tanggung jawabnya itu, kita sendirilah yang akan bilang bahwa, nggak sebanding begal kemarin daripada apa yang saya alami di surga ini. Itu kan bodoh amat Allah mau nyiksa kamu kayak di Palestina itu misalnya. Allah mau nyiksa atau membiarkan penyiksaan yang ada di situ
sebrutal apapun lah kalau kita melihat di muka bumi ini, kalau ternyata setelah orang Palestina itu meninggal dan orang itu bilang bahwa enggak, Tuhan itu maha baik kok, saya bersyukur saya dibantai habis-habisan sama Israel gara-gara sekarang saya di surga, dan saya nggak merasakan sedikit pun penderitaan itu kan semua problem penderitaan batal. Inilah yang menurut saya gagal dipahami oleh orang-orang neo-ateis, karena dia dari awal mengasumsikan bahwa akhirat itu udah nggak ada, maka dia nggak bisa sampai pada kebenaran bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas semua penderitaan. Dan kitalah yang akan bersaksi bahwa pertanggungjawaban itu adil. Jadi saya membayangkan kalau kejadian yang semacam itu, orang-orang yang menggugat Tuhan dengan problem of evil ini, dia bakal, ibaratnya apa ya, bakal gigit jari sendiri, ya kan? Karena ketika dia melihat orang yang menurutnya menderita, orang itu sendiri bilang bahwa, "Enggak lah, Tuhan itu maha baik." Jadi benar kata ustadz-ustadz saya dulu bahwa Tuhan itu berada pada prasangka hambanya. Kalau kamu memprasangkai Tuhan itu jelek, nah kamu bakal bakal menjadi anti Tuhan pasti. Tapi kalau kamu husnuzon, kamu positive thinking, dan kamu percaya bahwa yang kayak gitu akan terjadi, ya Tuhan bakal kayak gitu juga. Nah, jadi kenapa saya percaya pada dalil semacam itu? Ya, itu kan pertanyaan. Kan saya orang filsafat, kenapa saya kemudian percaya pada dalil itu? Sebenarnya saya tidak serta-merta percaya pada dalil yang demikian aja. Tapi kita harus analisis bahwa dalil itu dikeluarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ribuan tahun sebelum Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, dan yang lain-lainnya itu lahir. Ya kan? Jawaban itu udah ada loh sedari awal di situ. Artinya apa? Bagi saya, Tuhan itu sendiri udah maha cerdas. Bagi saya, Tuhan itu sendiri udah pintar sekali dia. Hanya Tuhan menurut saya yang mampu membuat bantahan ribuan tahun sebelum orang menggugat dia secara konkret. Itulah yang membuat saya ketika saya belajar filsafat dan mencocokkan antara keterangan Tuhan dan gugatan-gugatan ateisme, kayaknya Tuhan itu memang benar dia. Saya malah beralih pada kesimpulan itu karena menurut saya nggak mungkin karangan-karangan manusia aja yang dulu-dulu, atau mungkin kita sebut Muhammad itulah yang mengarang dalil ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah itu sendiri juga dia tidak bisa membaca. Kalau Hitchens, Richard Dawkins, dan ateis-ateis ini, dia belajar di universitas. Jadi kalau dia bikin argumen macam-macam dan canggih minta ampun misalnya, ya kita bisa anggap itu wajar karena dia mempelajari itu. Dia bisa membaca, dia ada literasinya. Kalau Rasulullah kan nggak ada literasinya. Dan itu udah ada loh, argumen itu udah terletak di situ ribuan tahun yang lalu. Bagi saya nggak mungkin itu, kalau nggak Tuhan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin juga Rasulullah itu nggak rasul, dia nggak mungkin. Karena dia nggak bisa membaca. Pasti itu dia utusan Allah, dan pasti Allah itu memang benar-benar Allah. Dan kalau kamu ketemu dalil-dalil yang lain, itu juga menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa memang. Dan dia maha pintar. Jadi saya bertuhan itu lebih ke arah Tuhan itu mengagumkan dan dia mempesona, dan karena itulah saya bertuhan kepada dia. Saya lebih bertuhan dengan konsep semacam itu. Ya, tapi tentu konsep ini kembali pada diri kita masing-masing ya. Intinya kritik terhadap kritik terhadap teodisi itu demikian. Sedangkan kalau kita ingin kritik balik yang neo-ateisme, ya kita bisa lihat kan bahwa misal Dawkins bilang tadi agama itu racun, bikin kita jadi radikal loh. Kita harus lihat bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa agama itu bisa bikin orang baik juga. Bahkan ketiadaan agama bisa bikin orang justru nggak baik. Misalnya Perang Dunia II, kan bukan agama. Atau komunisme, Perang Dingin, motifnya juga bukan agama. Tapi kan bunuh-bunuhannya lebih dahsyat daripada 9/11, daripada Perang Salib, dan lain sebagainya. Lebih dahsyat itu menurut saya. Perang Dunia I itu juga bukan agama. Tapi ada sebuah wawancara
eksklusif, Dawkins dihadapkan dengan fakta-fakta kayak itu, katanya Dawkins, loh, itu mereka membunuh bukan karena mereka ateis, tapi karena mereka ingin membunuh demi kekuasaan. Jadi bukan ateis yang menyebabkan orang jadi pembunuh, tapi memang orangnya. Loh, kalau Dawkins menjawab seperti itu, kritik saya ya, kenapa Dawkins nggak bisa ngelihat orang jadi teroris atau orang jadi fundamentalis itu bukan karena agamanya, tapi karena tafsir orang terhadap agama itu. Kenapa Dawkins menurut saya malah menjadi dogma baru. Jadi dia mengkritik orang untuk begitu aja membuta percaya pada dogma. Loh, dia juga membuta pada ateismenya itu menurut saya. Karena toh dia nggak bisa secara faktual melihat bahwa ada loh orang-orang baik dan dia beragama. Bahkan Gandhi itu kan dia aktivis dari Hindu ya, ya. Hindu yang ada di India yang jadi peraih apa loh? Peraih eh, gelar tokoh perdamaian dunia loh, dan dia beragama. Dia berkampanye dengan ahimsa dan itu nggak pernah disoal sama Dawkins, ya kan? Atau Daniel Dennett yang pakai biologi tadi. Ketika Daniel Dennett bilang enggak lah, agama itu proses evolutif kok dan alam semesta ini juga bisa dijelaskan secara evolutif. Misalnya gitu. Kritiknya gampang. Ya, memang segala sesuatu itu evolutif. Lagi-lagi kita harus mendengar keterangan Tuhan. Kan Tuhan menjelaskan, misal di Quran, dia menjelaskan bahwa uh, dia menciptakan bumi itu dengan tahapan-tahapan tertentu, ya kan? Misalnya kayak manusia, dia menciptakan dengan segumpal darah, dengan segumpal berawal dari air mani, kemudian dijadikan darah, dijadikan tulang, kan ada kan yang kayak gitu. Loh, berarti kan memang sedari awal dia mengafirmasi bahwa dia bekerja dalam prinsip-prinsip rasional tertentu. Memang ada prosesnya. Jadi kalau kita bilang, ini bisa kok dijelaskan secara evolutif, bla bla bla. Kalau saya mengkritiknya, lah iya benar, memang Tuhan bilang kayak gitu. Berarti Tuhan koheren toh, Tuhan konsisten toh. Dia memang bilang kayak gitu. Kalau saya bilangnya. Kecuali Tuhan itu bisa bilang, berdoalah kepadaku, maka misalnya ini secara konkret ya di kehidupan kita sehari-hari. Berdoalah kepadaku, maka akan kusembuhkan. Dan kesembuhan itu nggak pakai proses. Misalnya dia bilang gitu di kitab. Ternyata kita untuk sembuh itu butuh proses. Nah, itu baru koheren, itu baru tidak konsisten. Tapi toh ternyata Tuhan itu nyuruh kita berdoa dan nyuruh kita juga berusaha. Ya kan? Nyuruh kita juga berobat. Itu kan berarti dari awal dia memang bilang bahwa iya, hidup ini saya desain dengan proses itu. Dan saya menyembuhkan juga pakai proses. Makanya kamu disuruh kan ada kan hadis yang bilang bahwa ya Rasulullah, orang ini sakit, terus Rasulullah berdoa. Terus Rasulullah bilang, bawalah dia ke dokter. Loh, kok dibawa ke dokter ya Rasulullah? Kan tadi udah didoakan, katanya Rasulullah. Iya, Tuhan menitipkan kesembuhan di tangan dokter itu. Iya, memang ada prosesnya. Jadi kalau kamu berhadapan dengan teori evolusi, enggak lah, alam semesta ini bisa dijelaskan, ada prosesnya. Iya, iya memang. Tuhan bekerja dengan prinsip proses itu. Gitu loh. Mungkin Tuhan pengen nunjukin bahwa gini loh cara saya membangun dunia kalian. Dan saya udah jelasin ini ribuan tahun yang lalu, kok kalian nggak percaya? Kok malah bikin kesimpulan, saya tuh nggak ada karena segala sesuatu bisa dijelaskan secara rasional. Loh, saya bekerja dengan prinsip rasional itu memang. Itu kritik saya. Atau masalah si Sam Harris tadi, kenapa Tuhan itu sangat peduli sama kehidupan di bumi yang nggak seberapa besar dibandingkan alam semesta ini, terus dia malah ngatur kita serinci mungkin. Itu kan kritiknya Harris. Kok ada Tuhan yang semacam itu? Loh, kalau memang dia pengen ngatur kamu karena dia peduli, salahnya di mana? Misalnya kayak orang tua kita, ini kan logika-logika gampang yang menurut saya kalau kita benar mikir serius, kita mampu kok menjawab pertanyaan itu. Orang tua kamu gitu, dia kan bisa aja ngadopsi anak yang banyak itu kan di panti asuhan. Kenapa harus kamu yang dia perhatikan? Ya kan jawabannya karena dia cinta sama kamu, ya toh? Kenapa Tuhan sangat fokus kehidupan di bumi ini? Kenapa nggak di Jupiter?
dia ciptain aja makhluk yang lain, kenapa nggak gitu? Ya mungkin Tuhan sukanya sama makhluk di bumi itu, dan kenapa juga itu salah, gitu loh. Jadi, bagi saya justru pertanyaan-pertanyaan kayak itu pertanyaan yang simpel, dan bagaimana kita menjawab ini, ada kuncinya pada kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Terus juga, Hitchens ketika kita menjawab dia tadi dengan teodisi, itu kan problemnya Hitchens tadi udah kita jelasin juga dalam Problem of Evil. Enggak, kalau ternyata manusianya sepakat-sepakat aja, maka problem yang diajukan Hitchens bisa dibatalkan. Nah, itu kira-kira menurut saya refleksi untuk hari ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari ateisme itu? Bagi saya adalah, kamu harus belajar, kita harus belajar tentang kritik mereka mengenai keberagamaan kita. Kayak misalnya, eee, Karl Marx tadi, yang mengkritik kita bahwa agama itu bikin kita nggak mau berjuang. Sering kan tanpa sadar kita kayak gitu? Atau bikin mentalitas kita kayak Buddha. Sering kan kita mengkambing hitamkan Tuhan? Atau, bikin kita kayak ilusi infantil, kayak anak-anak. Banyak kan orang debat-debat agama tuh memang kayak anak-anak. Atau, eee, apa ya, atau kayak argumen neo-ateisme tadi yang bilang, "Sebenarnya kita tuh bebas loh, tapi kenapa kita mengekang diri kita?" Itu kritik bagi kita yang mungkin punya keinginan, "Sebenarnya saya pengen free sex, sebenarnya saya pengen ngedrugs, tapi Allah nggak nggak bolehin." Ya boleh, apa boleh buat, kan ada kan mungkin kita yang mikir kayak gitu. Maka kita harus belajar untuk menjawab gugatan-gugatan ateis ini. Kalau kamu udah belajar Marx tadi misalnya, jangan pernah menjadikan agama jadi pelarian. Kalau enggak nanti agama kita persis seperti kritiknya Marx. Berjuanglah setelah mendengar Marx tadi. Berjuanglah setelah mendengar Nietzsche tadi. Jangan pernah mengkambing hitamkan Tuhan lagi setelah kita jangan pernah berdoa ketika kita perlu aja. Jangan pernah, iya kan, menuju Tuhan ketika kita dapat musibah aja. Ketika senang-senang kita lupa. Itu bikin mentalitas kita jadi budak. Jangan jadi budak setelah kita belajar Nietzsche. Jangan jangan menghayalkan hal-hal yang hal-hal yang ya yang dosa, tapi kamu harus membayangkan, enggak, Tuhan itu mengatur kita karena Dia sayang sama kita, dan kita memang juga menyayangi Tuhan. Senang diatur agar kita tidak sesuai dengan kritik neo-ateis tadi. Tapi kalau kita tidak mampu berpikir kayak gitu, maka menurut saya lihat banyak orang yang nggak mau belajar ateisme justru beragama persis seperti kritik ateisme tadi. Saya bilang ke anak-anak mentor saya, kamu itu harus belajar kebenaran dengan membedakan antara benar dan salah. Artinya memang melihat argumen-argumen orang ateis itu agar kita sadar, oh ini loh argumen seorang ateis. Agar kita tidak seperti itu. Kita nggak tahu model-model argumen ateis, kayak teodisi tadi misalnya. Mana keadilan Tuhan? Toh saya baik-baik kok saya dapat hukuman, saya dapat penderitaan. Itu kan banyak kan mungkin secara nggak sadar kita seperti itu. Tapi setelah kita belajar ateisme dan neo-ateisme, harapannya refleks kita muncul. Jadi kita tidak berargumen atau berpandangan seperti orang-orang ini. Jadi refleksi kritis itu artinya kita harus melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang. Jadi kita tidak hanya sekedar marah-marah, kan sering kan orang marah-marah, "Apa ini ateis ini, orang-orang kafir ini." Terus kita nggak mau lihat lagi argumen mereka gimana. Ya, ujung-ujungnya kita beragama apa sih seperti kritik mereka. Dan rasional kan kritik-kritik mereka tadi, gitu loh. Itu refleksi kritis untuk hari ini, dan yang kedua yang bisa kita ambil adalah, ya memang ternyata akal kita itu terbatas, ya kan. Apa sih, yang nggak kita bisa debat ketika kita berangkat dari akal? Termasuk jawaban saya tadi, kalau dikasih ke ateis, saya yakin adanya lagi, ya kan. Itu bisa dibantah lagi, dan itu nggak selesai-selesai memang. Saya tadi bilang kan bahwa perdebatan tentang Tuhan itu Yunani kuno, dari, eee,
Epikuros itu sampai neo ateisme ini loh, nggak selesai-selesai. Kan kenapa? Ya akal itu ketika kita memproduksi argumen, akal kita kan nggak sempurna. Begitu kita mengeluarkan argumen dari akal kita ini, ya argumennya juga nggak sempurna. Bisa dibantah. Gitu loh. Dan saya nggak terkejut nanti kalau misalnya ada teman-teman yang juga agak-agak ateis misalnya di kelas ini dan saya nggak punya masalah membantah argumen saya tadi. Itu bisa aja gitu loh. Sebagaimana saya membantah teman-teman ateis juga bisa balas. Kenapa? Ya karena itulah keterbatasan akal kita. Makanya Allah itu kan sering membatasi akal misalnya kayak janganlah berpikir mereka bertanya tentang jiwa kepadamu. Katakanlah wahai Muhammad bahwa jiwa itu urusan kami dan manusia itu tidak diberi ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Nah, kan selalu gitu. Maksud bukan berarti kamu nggak boleh bertanya, tapi capek kamu mempersoalkan itu, ilmu kamu terbatas. Tapi penting tetap untuk belajar isme atau neoteisme dalam rangka refleksi kritis tadi agar keberagaman kita jauh lebih rasional, jauh lebih mendalam, kira-kira gitu. Begitu kita menyoal seperti tadi kan, oh iya ya, ternyata Allah itu memang pinter. Ternyata dia argumen yang ribuan tahun udah dia sediain menjelaskan problem ini kan, jadi kita lebih mendekati dia ketimbang kita hanya sekedar iya Islam ya Islam, Kristen yang Kristen ya karena orang tua kita kayak gitu. Jadi kita tidak sadar. Banyak orang yang kayak gitu kan, beragama tapi kayak robot. Ya, apa ya? Iya, ikut-ikutan aja. Nggak sadar kenapa mereka beragama. Makanya saya sering janggal kalau ada dulu saya ketemu ayat misalnya afala kilon. Kenapa manusia itu nggak berpikir? Saya janggal dengan ayat itu, Miss. Karena saya mikir kayak, ya nggak ada juga orang yang nggak mikir, kecuali dia gila kan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya ayat itu benar. Dalam fakta realitas sosial kita hari ini, memang banyak orang yang nggak berpikir. Hanya sedikit orang yang benar-benar sadar tentang kebertuhanan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan setelah kita runut satu persatu bagaimana ateisme dan neo-ateisme tadi bekerja, dan gimana bantahan itu kita bisa semakin sadar dalam beragama, dan mudah-mudahan kita bisa ngambil yang baik dari kelas hari ini. Nah, mungkin itu dari saya tentang teodisi atau refleksi kritis ateisme dan neo-ateisme. Kalau ada pertanyaan, silakan diberikan ke moderator. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.